Pemirsa, setelah resmi menjadi tersangka, Hakim Agung Sudrajat Dimyati ditahan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Lukas NMB datang ke gedung KPK untuk menyampaikan kondisi kesehatan kliennya. Saya Jatuh Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Kita ke informasi yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Penetapan tersangka Hakim Agung itu menyusul pengembangan penyidikan pasca operasi tangkap tangan Rabu malam. Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap 8 orang terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung telah menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka. Hakim Agung Sudrajat Dimyati ditetapkan tersangka berikut 9 orang lainnya karena terjerat pengurusan kasus laporan pidana dan gugatan perdata koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung. Sudrajat Dimyati sendiri dijadwalkan pemeriksaan oleh penyidik KPK pasca operasi tangkap tangan terhadap 8 orang di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah. Keterangan Hakim Agung Dimyati sendiri sangat diperlukan guna pengembangan proses penyidikan dan temuan barang bukti yang diamankan berupa uang senilai 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Terkait dengan penangkapan para tersangka tindak pidana korupsi yang terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Dari ke-10 orang tersebut, 6 diantaranya telah dilakukan penahanan di rutan KPK Jakarta. Dan 4 tersangka lainnya tengah dilakukan pemeriksaan, termasuk Hakim Agung Sudrajat Dimyati. KPK sendiri akan melakukan pengembangan proses penyidikan mengenai mekanisme dugaan suap penanganan perkara yang menyeret Hakim Agung di MA Sudrajat Dimyati. Tim Liputan iNews melaporkan. 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. 6 orang yang telah ditahan ke beberapa rutan yang dipilih oleh KPK dan 4 orang lainnya diminta untuk kooperatif untuk segera menyerahkan diri. Beberapa tersangka sudah dilakukan penahanan sebagai berikut. ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, MH ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, ABI ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, DP ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, IS ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan NA ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini tim penyidik kembali menahan 1 orang tersangka yaitu SI untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK KPK Citarum. KPK juga segera Sementara itu, Mahkamah Agung meminta Hakim Agung yang ditangkap bersikap kooperatif untuk menjalani proses hukum. Komisi Yudisial pun menegaskan jika terbukti bersalah, maka Hakim Agung Sudrajat Dimyati terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Pertama-tama, kami jajaran Mahkamah Agung menyatakan rasa prihatin atas kejadian yang kita sama-sama tahu bersama terjadi kemarin. Sehubungan dengan penetapan tersangka dan pemanggilan salah seorang Hakim Agung, Bapak Sudrajat Dimyati, bagi Mahkamah Agung bersikap kooperatif dan menyerahkan kepada mekanisme proses hukum yang menjadi kewenangan KPK. Ya. Jadi dari Mahkamah Agung kooperatif menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku. Yudisial akan menjalankan proses pemeriksaan
yang akan didahului dengan menggali berbagai informasi dari kronologi, kemudian saksi-saksi, bukti, dan keterlibatan tersangka tersebut. Kemudian tentunya sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, kita akan melakukan pemeriksaan, dan apabila cukup bukti dan sebagainya, maka kita akan melakukan persidangan. Jika sanksinya masuk kategori berat dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, tentunya kita akan menyelenggarakan MKH dengan MA. Itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui perkembangan terkini pasca penetapan status tersangka terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati, sudah terhubung rekan Faisal Rinaldi di gedung KPK. Selamat malam Faisal, ada perkembangan terbaru apa? Apakah 4 orang yang selama ini juga diminta untuk kooperatif sudah berada di gedung KPK atau seperti apa informasinya? Juga pemirsa, KPK resmi melakukan penahanan terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini hingga 12 Oktober 2022 mendatang di rumah tahanan KPK di Kafling C1. Memang Sudrajat ini satu-satunya atau pertama kali Hakim Agung yang terjerat OTT KPK dikarenakan kasus tindak pidana korupsi. Memang pada hari ini Sudrajat dilakukan pemeriksaan sejak sekitar pukul 10.30 waktu pagi tadi. Kemudian selesai sekitar pukul 4 sore dan dilanjutkan dengan konferensi pers dari KPK ini terkait pengembangan kasus ini, dan KPK tadi mengatakan bahwa akan melakukan dan sudah melakukan penahanan terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini. Namun hingga saat ini dapat kami sampaikan pemirsa, selain Sudrajat, KPK juga melakukan penahanan terhadap beberapa tersangka lainnya, yakni untuk tersangka Eli Tripangestu dan Desi Yustria ditahan di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Kemudian untuk tersangka Muhajir Habibi, Yosef Parera, dan juga Eko Suparno ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian untuk tersangka Al Basri ditahan di Polres Metro Jakarta Timur. Ajat kembali ke studio. Baik, kita nantikan informasi terbaru dari Anda Faisal Rinaldi dari gedung KPK. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Hakim Agung Sudrajat Dimyati adalah Hakim Agung pertama yang terjerat OTT KPK. Namun sejumlah pejabat Mahkamah Agung sudah pernah berurusan dengan KPK, salah satunya adalah mantan Sekretaris MA Nur Hadi. Nur Hadi ditangkap KPK 1 Juni 2020 lalu. Ia terjerat kasus suap dan gratifikasi kasus perdata di Mahkamah Agung dengan total 46 miliar rupiah. Nur Hadi divonis 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Namun Nur Hadi tidak wajib mengembalikan uang 83 miliar rupiah ke negara. Kasus korupsi yang terkait dengan Hakim Agung juga melibatkan pengacara Yosep Parera. Ini adalah salah satu tersangka dalam kasus ini. Dan ironisnya Yosep dikenal sebagai pengacara yang aktif di media sosial dan memiliki akun Rumah Pancasila yang membahas berbagai persoalan hukum. Yosep Parera adalah satu dari 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka kasus suap Mahkamah Agung. Teman seprofesi Parera, Eko, juga terlibat kasus ini. Yosep dan Eko Suparno selaku pengacara secara jujur mengakui menyerahkan uang ke Mahkamah Agung. Yosep mengaku tidak mengetahui Desi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka berprofesi sebagai panitera. Yosep mengaku pasrah dan siap menerima hukuman. Maka saya dan Mas Eko Lampunya tahan dulu, lampu. sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah, kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya. Sosok Parera menarik perhatian karena ia aktif di media sosial dan pemilik akun TikTok Rumah Pancasila yang kerap membahas perkara-perkara hukum termasuk kasus Ferdi Sambo.
Parera menghasilkan banyak konten seputar hukum dan memiliki ratusan ribu follower, kini Parera sendiri terjerat kasus hukum. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB hari ini datang ke gedung KPK untuk menunjukkan terkait dengan sakit kliennya. Tetap bersama kami akan hadirkan dialognya tetap di MNC News Prime.